Port City yang didanai Tiongkok di Kolombo ini seharusnya menjadi pusat bisnis internasional. Tapi ini praktis sepi. Proyek yang dibangun sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok ini dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi Sri Lanka. Tapi saat negara ini bergulat dengan krisis ekonomi terburuk yang pernah terjadi, proyek seperti ini dipandang sebagai proyek yang hanya menambah utang. You have the Colombo Port City where they're supposed to attract international investors. That has not happened. There's not a single investor right now, still up to now. And so all of these projects has a question on revenue models. So there's no revenue pumping in to the economy. Proyek-proyek Tiongkok mendapat sorotan karena Sri Lanka kehabisan devisa untuk mengimpor makanan, bahan bakar, dan obat-obatan pada awal tahun lalu. Kemerosotan parah ini mendorong banyak warga ke dalam kemiskinan. Standar hidup anjlok dan jutaan orang memerlukan bantuan makanan. Krisis ini disebabkan oleh perekonomian yang salah urus dan pandemi COVID. Tapi menurut para analis, miliaran dolar yang dihabiskan untuk proyek-proyek yang didanai Tiongkok memperparah kesengsaraan Sri Lanka. Diperkirakan dari utang Sri Lanka yang mencapai 40 miliar dolar, bagian pinjaman Tiongkok berkisar antara 10 hingga 20%. China is known for working out arrangements that often turn out to be much costlier than what just looking at the paper would tell you. I think the inability of the Sri Lankan political class to understand the long-term consequences of the kind of short-term gains that they were making from China has allowed this to happen. Utang Sri Lanka ke Tiongkok bisa membuat posisinya lebih sulit untuk melawan Beijing. Bulan Agustus lalu, pihak berwenang Sri Lanka mengizinkan kapal Tiongkok berlabuh di Hambantota, pelabuhan yang dibangun dengan pinjaman Tiongkok, meski ada keberatan dari India dan Amerika Serikat. Tiongkok mengatakan itu adalah kapal penelitian ilmiah, tapi menurut sejumlah analis, itu merupakan kapal pengintai. Insiden ini memperkuat kekhawatiran bahwa proyek-proyek Tiongkok terkait dengan ambisi strategisnya di Samudra Hindia. Pelabuhan Hambantota disewakan ke Tiongkok setelah Sri Lanka tidak mampu membayar kembali pinjamannya. My findings that I found that there is more than a civil operation in Sri Lanka, there could be a military operation that they would introduce in the future, such as from Hambantota. Tiongkok menolak keras kritik semacam itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok November lalu mengatakan Beijing tidak pernah mencari kepentingan politik apapun dari investasinya di Sri Lanka. Kini Sri Lanka berharap bisa membahas restrukturisasi utang dengan Beijing karena itu krusial untuk mendapatkan dana talangan dari Dana Moneter Internasional dan juga untuk membangkitkan kembali ekonomi negaranya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.